Selamat malam saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita jumpa kembali bersama-sama kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, malam ini Tuhan malam yang indah kalau kami boleh ada untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan atau merenungkan kebenaran Tuhan. Karena firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami. Urapi kami Tuhan agar firman ini boleh tertanam di hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih, dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang ada di dalam Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai 8. Nanti saya ulangi ayat yang kedua. Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah untuk pemimpin biduan dengan pemain kecapi mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, Selah. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil. Dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi, Selah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasil. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Saya ulangi ayat yang kedua. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, Selah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berkat bagi orang percaya, ya, berkat bagi orang percaya atau orang percaya, berkat dari Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Ya dan amin. Jadi berkat Tuhan itu bagi orang percaya adalah berkat yang pasti. Firman Tuhan katakan ya dan amin. Bukan sekedar janji yang Tuhan berikan atau dikatakan apa? Meninabubukan. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Bukan seperti janji manusia. Manusia kasih janji, orang itu kasih janji, yang penting mereka senang. Sudah, diam. Tapi tidak, beda dengan Tuhan. Tuhan memberikan janji ketika pemazmur berkata apa tentang berkat. Berkat bukan ada artinya apa? Ialah, ia tidak tahu perjalanan hidup orang percaya itu. Tentang berkat, perjalanan orang percaya tidak selamanya mulus. Ya, terkadang harus mengalami apa? Melewati masalah, percobaan, kesukaran bermacam-macam. Kesulitan, tantangan, ya. Bahkan pergumulan yang begitu berat. Mungkin saudara sedang mengalami pergumulan. Pergumulan apa? Merindukan apa? Menginginkan apa? Saudara harus bergumul. Harus berjuang. Ya. Tetapi ketika berbicara tentang berkat, pemazmur hendaknya artinya apa? Di tengah situasi, katakan apa? Di tengah situasi yang sukar, masalah yang berat sekalipun, katakan kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Jadi kasih Tuhan itu tidak pernah berubah ketika kita sedang menghadapi masalah atau situasi yang sukar. Pada waktu kita bergumul, perjalanan hidup kita ya tidak selamanya harus mulus, enak, tidak. Tapi di sini kita lihat perjalanan kita menghadapi apa? Kadang harus melewati masalah, kesukaran. Tapi berkat Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya.
Dia selalu tersedia bagi orang yang mengasihi. Waduh, bagaimana orang yang tidak mengasihi? Ya tidak terima berkat. Tapi katakan orang yang mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudaraku yang kasih, itu ada berkatnya. Coba kita lihat di dalam Mazmur. Mazmur 100. Ya, Mazmur 100 ayat yang ke-5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Di dalam Mazmur katakan apa? Sebab Tuhan itu baik, katakan. Kasih setianya untuk selama-lamanya, bukan untuk hari ini atau besok, tapi untuk selama-lamanya. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang memberikan satu jawaban yang luar biasa. Jawaban ya dan amin. Ya. Kalau kita lihat contohnya di dalam Keluaran 14 ayat 9. Bagaimana bangsa Israel itu keluar, ya, keluar dari tanah Mesir. Masalah-masalah sering secara kasat mata, saudara. Mustahil itu bangsa Israel itu lolos dari kejaran pasukan Fir'aun. Kenapa? Karena diberhadapkan dengan laut Teberau yang luas. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita pun diperhadapkan masalah-masalah yang mungkin kita tidak sanggup. Mungkin menganggap, aduh luar biasa berat sekali. Tetapi jangan salah, Tuhan selalu memberikan jawaban yang pasti. Berkat Tuhan itu tak terpengaruhi dengan situasi. Mungkin situasi saat ini sulit, saudara. Kalau kita perhatikan sulit. Tapi saya yakin dan percaya orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak pernah kekurangan. Berkat itu selalu mengalir. Ketika berkat itu mengalir, perlu kita salurkan kepada yang membutuhkan. Ketika berkat itu datang kepada kita, kita salurkan kepada yang membutuhkan. Berkat Tuhan tak terpengaruhi dengan situasi. Tuhan sanggup membuka jalan bagi mereka. Tuhan sanggup memberikan. Dalam situasi seperti apapun tidak ada jalan, Tuhan sanggup memberikan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita masih selalu berharap kepada Tuhan? Apakah kita masih mengandalkan Tuhan pada situasi kondisi saat ini yang tidak menentu? Tetapi kita sebagai orang-orang percaya pasti selalu berkata, saya tetap berharap kepada Tuhan. Berkat Tuhan adalah berkat pasti bagi orang yang percaya. Yang mau melakukan sesuatu bagi Tuhan dan meresponi panggilannya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita tetap terus melayani Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk memberitakan keselamatan dan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Karena itu apa? Kita harus kuat. Tuhan berkati, kita harus kuat. Di mana saudara? Coba kita lihat di dalam Roma. Roma pasal yang ke-12, saudara. Ya. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarkanlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Yang pertama apa? Jangan kerajinan kita kendor. Situasi apapun kondisi saat ini yang tidak menentu, kita harus tetap kuat. Jangan sampai kerajinan kita kendor. Kalau kita kendor,
kita malas, maka kita tidak akan kuat, saudara. Situasi-situasi saat ini. Ya, kita harus tetap kuat. Dikatakan firman Tuhan, katakan apa? Tuhan memberkati kita. Dalam kondisi apapun Tuhan tetap akan memberkati kita. Contohnya saja yang tadi bangsa Israel. Sudah enggak ada jalan keluar, saudara. Di depannya laut. Di belakangnya pasukan Fir'aun. Terus dia mau lari kemana? Tetapi di situ Tuhan menunjukkan mujizatnya. Mujizat yang Tuhan berikan itu supaya orang-orang yang belum percaya menjadi percaya. Kita sebagai orang percaya, berkat Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Yang pasti. Kenapa? Iya dan amin. Bukan sekedar janji-janji yang memberikan kita senang, tapi berkat Tuhan yang pasti. Perjalanan hidup kita sebagai orang percaya pun juga tidak selalu mulus. Di mana Tuhan akan menunjukkan kuasanya, di mana Tuhan akan menunjukkan mujizatnya kepada kita, supaya kita mengalami mujizat-mujizat itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, mari renungan malam ini menjadi renungan supaya kita diberkati Tuhan. Bahwa berkat Tuhan itu tak terpengaruh dengan situasi. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, seperti Mazmur katakan apa, di tengah-tengah situasi yang sukar ini, saudara, kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan atau berubah-ubah. Amin saudaraku yang kasih, bagi orang yang percaya, mari kita tundukkan kepala. Terpujilah namamu Tuhan, Allah Bapa yang penuh kasih, bahwa malam ini kami boleh merenungkan kebenaran Tuhan. Bahwa berkat Tuhan itu tidak terpengaruhi dengan situasi. Kalau Tuhan sudah izinkan, maka itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu Tuhan, mari Engkau yang senantiasa memberkati kami, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kami tetap kuat, menang, sehingga nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Sebab itu Tuhan, malam hari ini kami berdoa buat sidang jemaat-Mu Tuhan. Mungkin dalam situasi kondisi saat ini yang tidak menentu, mereka lemah imannya, mereka perlu penghiburan, kekuatan. Mari Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pulihkan Tuhan. Engkau pulihkan setiap sidang jemaat-Mu, setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami khususnya berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Ibu Gembala yang kami kasihi Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengerti rencana-rencana dalam hidupnya Tuhan. Tetapi kami sebagai hamba-Mu, kami terus berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan bagi Ibu Gembala kami yang tercinta Tuhan. Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan Tuhan. Berikanlah kekuatan Tuhan, berikanlah kesehatan Tuhan. Inilah hamba-Mu yang senantiasa untuk melayani Engkau Tuhan. Berkati Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehendak-Mu jadi dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Malam yang indah ini biarkanlah firman-Mu termeterai dalam hati kami. Kepada setiap orang yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.